Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi بحق سيدنا محمد. أما بعد، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua berkumpul, insyaallah berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Alwi As-Saggaf, Habib Nizar bin Ali bin Syekh Habib Bakar yang baru datang dari haji. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan oleh-oleh, bukanlah oleh-oleh kurma kismis, bukan ya. Oleh-oleh hadiah rahmat Allah, sir madad dari para aulia Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Aqil bin Aqil dan semua para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para kiai, para asatid, wabil khusus Ustaz Munir Sahih, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semua takmir musalla Baitus Salam, mudah-mudahan insyaallah semua warga Durian Sewu takmir musalla Baitus Salam diberi oleh Allah inayah wariayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah melewati hari yang luar biasa, yaitu hari Asyura. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, beliau menyebut dalam kitabnya Dzikrayat wa Munasabat, yang isinya beliau berkata, peringatan hari-hari mulia termasuk hari Asyura itu berfungsi untuk supaya kita mengingat sejarah yang terjadi di hari itu, sehingga ketika kita mengenang sejarah yang terjadi di hari mulia tersebut, kita terpanggil untuk meniru dan melakukan apa-apa yang dilakukan di hari tersebut.
Itu kata Imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Hari Asyura ini sudah dikenal semenjak dahulu kala. Bani Israel memuliakan hari Asyura. Bahkan orang-orang Quraisy semenjak zaman dahulu sebelum datangnya Islam, mereka juga menghormati hari Asyura. Kenapa? Karena hari Asyura bukan hari yang sembarangan, hari yang mulia, hari yang besar. Hari Asyura adalah hari perjuangan. Hari Asyura adalah hari pengorbanan. Dan hari Asyura juga adalah hari kemenangan. Ada perjuangan, ada pengorbanan, setelah itu ada kemenangan. Ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam ditantang oleh Fir'aun untuk menunjukkan mukjizatnya di hari yang dinamakan di Al-Quran Yaumuz Zinah, hari raya orang-orang di zaman itu. Dan hari itu tepat pada hari Asyura. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya dan menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, itu juga terjadi di hari Asyura. Maka seharusnya hari Asyura itu kita lewati menumbuhkan jiwa perjuangan kita dan menumbuhkan harapan kemenangan bagi kita, bagi umat Islam, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena yang terjadi pada kita sekarang ini, belum berjuang sudah menyerah, belum berbuat apa-apa sudah mengaku kalah. Itu yang terjadi kepada kita, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harusnya mempertanyakan diri kita, apa sih modal kita ini? Kita nanti di hari kiamat, apa sih yang mau kita andalkan? Kalau sholat kita andalkan, kalau puasa kita andalkan, amal ibadah kita andalkan, jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan. Satu-satunya amal ibadah yang bisa kita andalkan nanti di hari kiamat, yaitu perjuangan kita. Bagaimana kita memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal. Ini satu-satunya yang bisa kita andalkan, satu-satunya yang kita pertaruhkan, modal kita satu-satunya. Ibadah sudah kurang semangat,
Sekarang banyak terjadi futurul himmah, lemahnya semangat dalam ibadah. Entah kenapa, apa karena banyaknya maksiat atau banyaknya makanan haram yang masuk ke mulut kita. Entah ini dari mana. Kita semakin berat untuk melakukan ibadah. Toh ini ada jalan keluar. Ibadah kita kurang, tapi kita masih ada perjuangan. Ingin menegakkan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingin memperjuangkan akidahnya Wali Songo. Ingin memperjuangkan ajaran yang benar. Ingin mempertahankan akidah salaf. Jangan sampai ajaran orang-orang dahulu dirubah. Titik. Gak ada yang boleh ngerubah ajaran aslafun as-salihun. Kita semenjak dahulu diajarkan untuk cinta kepada para sahabat Nabi. Maka sampai kapanpun jangan ada orang yang mendikte kita untuk membenci sahabat Nabi. Begitu juga mencintai ahlul bait. Banyak yang masih hidup. Murid-murid Kiai Hamid Pasuruan. Banyak yang masih hidup murid-murid Kiai Hasan Genggong rahimahumullah. Banyak yang masih hidup murid-murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemarin ada berita, ada di Kota Malang salah satu muridnya Kiai Hasyim Asy'ari yang sekarang berusia 100 lebih. Coba tanyakan kepada mereka. Dahulu bagaimana Kiai Hamid, Mbah Romo Kiai Hamid, Kiai Hasan Genggong, apakah mereka membenci keluarga Nabi, anak cucu Nabi? Yang kita tahu, yang kita dengar, Mbah Romo Kiai Hamid, Kiai Hasan Genggong dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mereka adalah pecinta-pecinta Ahlul Bait. Pecinta-pecinta keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sekarang beralasan begini, begitu, ini ada begini, kajian ilmiah, kajian begini, kita temukan di sini dan di situ. Ini bagi kita nyamuk ini. Gak berarti apa-apa ini. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Kiai Hamid, ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya kok dibanding Kiai Hamid, Kiai Hasan Genggong, gak ada apa-apanya. Gak sebanding dengan mereka. Kalau orang sudah ada rasa benci dalam hatinya, maka semuanya akan terlihat buruk. Saya ingatkan, tragedi Karbala itu terjadi di hari Asyura juga. Tragedi di mana cucu Rasulullah SAW dibunuh, dipenggal kepalanya. Siapa yang membunuh? Siapa yang memenggal kepalanya? Orang yang mengaku Islam. Bahkan dalam riwayat, yang membunuh Sayyidina Husain namanya Syemir, itu dulu sholat di belakang Imam Ali bin Abi Thalib. Dulunya pecinta Ahlul Bait. Dulunya pecinta Ahlul Bait. Apakah enggak kenal, apakah enggak tahu kalau Sayyidina Husain ini putranya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah putrinya Rasulullah. Apakah enggak tahu? Tahu.
jelas, seterang matahari, kelihatan. Bahkan mereka menyaksikan, tahu mereka bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Sayyidina Husain. Rasulullah SAW rela menjadi tunggangannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain masih kecil naik di punggungnya Rasulullah. Rasulullah SAW jadi kuda-kudaannya Sayyidina Husain. Para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW mencium Sayyidina Husain. Tapi subhanallah, ini lihat ya. Ketika orang cinta dunia, cinta jabatan, cinta pengaruh, cinta kedudukan, langsung berubah. Mereka akhirnya berargumen, Sayyidina Husain ini bukan cucu Rasulullah, tapi pemberontak. Maka harus dibunuh. Sekarang saya mau tanya, Sayyidina Husain ini nasabnya kurang jelas tak? Sangat jelas kan, Husain bin Ali, Husain ibn Fatimah binti Rasulullah SAW. Nggak pakai urusan robito, nggak pakai urusan nasab, nggak pakai buka buku, nggak pakai buka kitab. Sampai-sampai disebut oleh Al-Habib Hamid Asri dalam qasidahnya, kaif khabarhum balagh fil alamil ulwi. Urusannya Ba'alawi, urusannya habaib ini bukan dibicarakan sama penduduk bumi. Penduduk langit sudah kenal sama mereka. Waktu Imam Ali Zainal Abidin pergi tawaf dan ingin mencium Hajar Aswad, itu orang-orang yang tawaf itu langsung ngasih jalan. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin mencium dengan mudah. Padahal waktu itu Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah, sebagai raja, ingin mencium Hajar Aswad, gak bisa. Dikerahkan pasukannya untuk menghalau orang, untuk menyingkirkan orang, karena rajanya mau cium Hajar Aswad, gak bisa dihalau orang-orang yang sedang tawaf ini. Tapi muncul pemuda, badannya kurus, pucat wajahnya, jalan pelan-pelan, gak ada pasukan yang menghalau, orang-orang gak suruh minggir-minggir, dengan sendirinya beliau cium Hajar Aswad. Marah ini Abdul Malik bin Marwan. Siapa itu pemuda? Saya raja gak bisa cium Hajar Aswad. Dia siapa? Farosdak, penyairnya, gak kuat hatinya, walaupun dia anak buahnya raja. Gak kuat hatinya menyimpan rasa cinta kepada Ahlul Bait. Keluar syair dari mulut beliau. Hada ibnu Fatimah in kunta jahiluhu. Ini adalah putranya Fatimah jika engkau gak kenal. Ini adalah pemimpin dunia dan akhirat. Kalau seandainya beliau datang mencium Hajar Aswad, Hajar Aswad akan pergi ke beliau, mencium beliau. Engkau mengatakan gak kenal. Siapa? Demi Allah, kata Farosdak, tanah halal, tanah haram, kenal dengan beliau. Ma galala illa fi tasyahudihi, laula tasyahudu lakanat la'uhu na'amu. Ini Imam Ali Zainal Abidin gak pernah ngomong la, tidak pernah ngomong tidak. Setiap ada orang minta,
kepada beliau, diberi. Ada orang pinjam kepada beliau, diberi. Gak pernah ngomong tidak. Dalam hidupnya gak pernah ngomong tidak. Illa fi tasyahudihi. Ngomong tidak waktu tasyahud saja. Asyhadu alla. Itu dong. Ilaha illallah. Laula tasyahudu lakanat la'uhu na'amu. Kalau seandainya bukan karena tasyahud, maka semua perkataannya adalah na'am, iya. Ya, ini sudah jelas-jelas seperti itu. Dibunuh, dipenggal kepalanya Sayyidina Husain. Diarak kepalanya, nggak cukup gitu, kepalanya diarak, dipamerkan ke masyarakat. Sambil diteriakkan ke masyarakat, ini adalah pemberontak. Dan kita bersyukur raja kita sudah berhasil membunuh para pemberontak. Ini yang terjadi sekarang ini. Sejarah berulang, begitu loh. Jadi bukan berarti gak mengerti masalah mahabbah kepada ahlul bait, gak baca hadis, gak baca Al-Quran. Faham Al-Quran, faham hadis, tapi seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, Al-Quran, hadis gak melewati tenggorokan mereka. Sampai sini aja Al-Quran, hadis. Gak turun ke hati. Maka ini perlu kita pertahankan ini akidah. Hati-hati. Kita khawatir. Kita khawatir. Akidah kita berangsur-angsur dirubah oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka berpakaian seperti pakaian kalian, berbicara dengan bahasa kalian. Mereka berpakaian seperti ulama, tapi hati mereka hati serigala, kata Rasulullah SAW. Maka kita pegangi para wali-wali yang sudah wafat. Kita cinta para kiai, para habaib yang dahulu berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ojo melu sing anyar-anyaran. Sing model-model anyar ojo melu. Lek kepingin selamat ojo melu sing anyar-anyaran. Kiai model anyar. Tidak seperti kiai dahulu. Tidak sama seperti kiai Hamid. Tidak sama seperti kiai Hasan Genggong. Tidak sama seperti kiai Maimun Zubair. Tidak sama seperti kiai Fakih Langitan. Sudah. Kita tidak butuh. Kita sudah punya mereka. Mereka sudah cukup, di hati kami sudah cukup. Kami nggak perlu lagi. Melu Habib sing anyar-anyaran, yang nggak sama seperti Habib-Habib dulu, nggak sama seperti Habib Abu Bakar Gresik, nggak sama seperti Habib Abdullah Sangeng, nggak sama seperti Al Habib Ali Sohibul Maulid, nggak sama seperti Habib Ja'far bin Syekhon. Cukup saya ikut Habib-Habib dahulu. Mereka sudah cukup dalam hati kami. Sejarah mereka jelas. Kitab mereka ada. Thariqah mereka ada. Manaqib mereka ada. Cukup kita pegang itu. Kalau seandainya zaman ini ada kiai-kiai baru, Habib-Habib baru, tapi berpegang teguh dengan ajaran kiai-kiai dahulu, berpegang teguh dengan ajaran Habib-Habib dahulu,
kita cintai mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, mari hari Asyura ini kita jadikan pembangkit semangat kita untuk berjuang, memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran as-salafun as-salihun. Mari kita bersama-sama meramaikan majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Ayo diajak teman-temannya, tetangganya, diajak semua. Itu dakwah kita, itu saja sekarang. Ilmu nggak ada, uang nggak ada, tapi kita punya tenaga, kita punya lisan. Itu digunakan. Handphone, jangan pakai game saja itu. Jangan pakai lihat status saja itu. Pakai untuk dakwah. Ajak orang-orang untuk hadir pengajian, ajak orang-orang untuk berjuang. Kalau bisa buat rombongan pengajian-pengajian, keluarkan uang bensin, keluarkan uang untuk mobil. Kita korbankan enggak apa-apa demi Rasulullah SAW. Sambil kita ucapkan dalam hati kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya enggak bisa seperti para sahabat. Saya cuma mampu ini wahai Rasulullah. Ucapkan dalam hati kita seperti itu. Insya Allah Rasulullah SAW akan ridha kepada kita. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada anak cucu Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada para aulia, cinta kepada para ulama salihin. Dan mudah-mudahan kita diberi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.